apakah pernah kita menggabungkan antara laporan hutang negara dengan hutang BUMN? Kan tidak pernah kan? Padahal kalau kita mau fair, kalau kita mengatakan bahwa keuangan BUMN itu adalah keuangan negara, mutatis mutandis logikanya hutang BUMN pun berarti hutang negara dong. Kalaupun mau dinyatakan bahwa telah terjadi kerugian di Asabri, ya harusnya ya barangkali pas sahamnya dijual. Kalau selama sahamnya berada di situ, bagaimana mungkin kita mau mengatakan bahwa hal itu sudah merugi? Ya namanya pejabat salah mengambil kebijakan dan sebagainya, sepanjang tidak ada niat jahat pada dirinya, hemat saya tidak sesederhana itu untuk dapat dikualifikasi. Kalau yang berpendapat bahwa BUMN itu keuangan negara, kita bayar pidana denda tuh kira-kira kemana? Ke negara kan? Kalau dia uang negara berarti dari mana? Negara ke negara. Kira-kira berarti yang mengadili dia siapa kan? Hakim. Hakim itu bagian dari pengadilan. Pengadilan itu kuasa yudisial dalam negara. Berarti mutar situ-situ aja tuh. Ngapain kita pakai pengadilan? Malam pemirsa cumi-cumi.com, balik lagi kita ke spesial interview. Dan tamu saya malam ini spesial banget, orang muda, usianya masih di bawah 40 tapi nggak kaleng-kaleng. Ini Profesor Henry dari Universitas Gadjah Mada. Dia ahli hukum ketatanegaraan ya dok? Administrasi negara. Cuman saya lebih sering dipanggil prof di lapangan tuh lebih kepada provokator sebenarnya, bukan profesor ya sebenarnya, provokator lebih sering dipanggil. Usia 39 sudah profesor. Enggak, belum profesor, belum masih jauh. Dan beliau ke sini sebenarnya urusannya adalah hadir sebagai ahli untuk memberikan keterangan berdasarkan keahliannya di sidang peninjauan kembali kasus Asabri yang melibatkan Jenderal Adam Damiri, gitu ya, Prof. Dan kemarin nggak mau dipanggil Prof, nanti nunduk terus. Aku panggil Mas saja ya. Iya betul, Mas. Sudah Mas Henry kemarin hadir sebagai ahli untuk memberikan keterangan di persidangan peninjauan kembali itu ya. Iya. Apa poin yang singkat dulu poin yang Mas Henry sampaikan di persidangan itu kemarin? Iya, kalau dari saya sebenarnya ada beberapa poin yang sebenarnya kalau ahli dihadirkan di peninjauan kembali ini kan sebenarnya tentunya biasanya untuk menganalisis alasan daripada peninjauan kembali tersebut. Kalau mau menyederhanakan, kira-kira peninjauan kembali yang dia diatur di dalam pasal 263 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu kan sebenarnya boleh dikatakan ada 3. Yang pertama yang sering diistilahkan dengan novum atau alat bukti baru yang belum pernah dihadirkan sebelumnya. Yang kedua kalau ada inkonsistensi antara pertimbangan dengan putusan. Dan yang ketiga kalau ada kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata. Saya sendiri lebih cenderung untuk kemudian menganalisis pada alasan yang ketiga, terutama pada beberapa bagian. Yang pertama, sesuai dengan apa yang saya tuliskan dalam disertasi dan beberapa tulisan saya lainnya, saya sebenarnya berada pada posisi yang itu memisahkan antara keuangan atau kekayaan BUMN dengan keuangan negara. Dan itu sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2003 dengan adanya undang-undang, baik itu undang-undang keuangan negara maupun undang-undang BUMN, yaitu undang-undang 19/2003. Dan hal itu semakin diperkuat dengan adanya undang-undang nomor 1 tahun 2025 dan undang-undang nomor 16/2025 yang itu logikanya dapat memperkuat argumentasi perihal bahwa kasus ini layak untuk kemudian diajukan peninjauan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua ada pada posisi bahwa konstruksi kasus ini, jadi begini, saya juga melihat concern saya atau barangkali sudah cukup lama sebenarnya kegelisahan secara akademis gitu ya, melihat praktik
penegakan hukum terhadap pasal 2 dan atau pasal 3 atau kita sebut saja sebagai korupsi merugikan keuangan negara ini hemat saya sudah semakin terlalu ekspansif gitu. Kalau saya melihat seolah-olah fokus itu hanya pada akibat tapi tidak melihat pada sebab. Yang saya maksudkan di sini tentu bukan berbicara dalam konteks jenis delik, tapi yang saya maksudkan adalah bahwa kita tuh fokus sepanjang ada akibat, kita semacam tidak peduli mau bagaimanapun caranya orang itu seolah-olah harus bertanggung jawab, dan tanggung jawab yang dalam hukum itu setidak-tidaknya ada 3, tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab pidana. Tapi seolah-olah setiap terjadi kerugian itu harus selalu tanggung jawab pidana. Itu konstruksi yang belum tentu tepat. Saya pikir itu secara general apa yang kemudian kemarin saya jelaskan di situ. Saya coba gali. Asabri ini masuk BUMN kan, Dok? Sependek pengetahuan saya ketika itu masih masuk kepada BUMN. Oke, tadi Prof di awal menjelaskan kayak perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan BUMN. Bagaimana, boleh dijelasin secara lebih ini lagi nggak, Dok? Iya, kalau saya sendiri sedari awal mengatakan bahwa BUMN itu bukan merupakan bagian daripada keuangan negara. Mengapa demikian? Karena kalau kita mau memahami secara sistematis begitu ya, atau secara teoretik, kan BUMN ini dia adalah salah satu bentuk daripada badan hukum. Yang namanya badan hukum itu kan dia dapat memiliki atau memiliki yang namanya kekayaan sendiri yang terpisah dari pemiliknya gitu. Makanya misalnya pertanyaan saya, kalau memang BUMN itu jadi satu dengan keuangan negara, berarti logikanya ketika ada BUMN pilot, harusnya pemiliknya juga pilot dong. Kan kemudian dalam faktanya misalnya Merpati itu telah mengalami pilot. Tapi apakah negara juga pilot? Tentu tidak gitu. Logika-logika sederhananya kira-kira begitu. Atau misalnya contoh yang lain. Apakah pernah kita menggabungkan antara laporan hutang negara dengan hutang BUMN? Kan tidak pernah kan. Padahal kalau kita mau fair, kalau kita mengatakan bahwa keuangan BUMN itu adalah keuangan negara, mutatis mutandis logikanya hutang BUMN pun berarti hutang negara dong. Itu. Ini kan tidak selalu hutang BUMN ya hutang BUMN dong. Contoh yang terbaru misalnya meskipun sebelum diambil alih oleh presiden ya, yang kemudian presiden mengatakan bahwa akan menyelesaikan itu, tapi kan Menteri Keuangan menurut saya sudah tepat tuh. Ya WUS itu B2B. Itu business to business, not B2G gitu. Meskipun penjaminnya bisa jadi government gitu. Itu kan sudah menunjukkan sikap bahwa ya itu adalah urusan antar BUMN, maksudnya BUMN dengan barangkali BUMN-nya China atau apapun itulah gitu. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa this is about B2B. Gitu. Itu yang kalau saya setidak-tidaknya argumentasi itu barangkali ada yang seringkali menggunakan ini. Undang-Undang Keuangan Negara mengatakan misalnya pada pasal 2 huruf G gitu. Tapi kalau kita mau teliti lebih seksama lagi, coba dibaca di pasal 24 Undang-Undang Keuangan Negara. Di situ ada, terutama di ayat 1, di situ dikatakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat memberi atau menerima pinjaman, hibah, atau penyertaan modal dari perusahaan negara dan atau perusahaan daerah. Yang namanya pinjaman atau hibah itu kan menunjukkan keterpisahan kepemilikan. Kalau saya pinjam HP Mas Vincent, berarti kan itu bukan punya saya yang kemudian saya pinjam. Kalau Mas Vincent hibahkan HP itu ke saya, itu kan menunjukkan peralihan kepemilikan dari milik Anda menjadi milik saya. Kalau satu keuangan, buat apa kita pinjam? Buat apa juga kita menghibahkan gitu. Sharing itu logika-logika sederhananya gitu. Kalau milik bersama tuh kalau milik bersama, atau kalau kayak instansi negara yang dia adalah merupakan jadi satu dengan keuangan negara, pertanyaannya instansi negara tuh bayar pajak nggak? Kan tidak. BUMN bayar pajak nggak? Salah satu pembayar pajak terbesar. Gitu kan gitu. Jadi logika-logika sederhana seperti itu yang hemat saya. Tentu ada beberapa argumentasi lain, putusan-putusan lain yang itu kemudian membuat saya berada pada posisi atau memahami yang namanya kekayaan BUMN itu tidak merupakan part daripada keuangan negara. Oke, gitu. Jadi kalau kita bawa konsep pemikiran atau argumentasi pandangan Prof Mas Henry ke kasusnya Pak Adam, kan di situ disebutkan akibat tindakan Asabri itu mengakibatkan kerugian negara sebesar 23,7 triliun. Itu
begini juga, yang harus juga diluruskan adalah bahwa kalau kita baca secara detail di dalam pasal 2 dan atau pasal 3 itu kan ini yang juga sering terjadi kesalahan di antara kalangan aparat penegak hukum atau bahkan di kalangan administrasi negara sendiri. Sedari awal kalau bagi saya hukum itu presisi. Hukum itu tidak bisa mendang-mending. Bunyinya apa, seperti itulah yang harus kita lakukan. Dalam konteks pasal 2, pasal 3 ini, yang selalu menjadi masalah kalau hemat saya, even adalah itu, apalagi itu adalah seorang penegak hukum, bagi saya negara itu tidak boleh salah sebenarnya. Yang namanya badan atau pejabat administrasi pemerintahan itu tidak boleh salah. Jadi even sikap mereka ke publik itu tidak boleh salah. Even mereka ngomong ke publik itu tidak boleh salah. Karena kalau terutama dalam konteks hukum administrasi negara ada namanya legitimate expectation principle, asas pengharapan yang wajar. Supaya warga negara tuh percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintahnya tuh benar gitu. Nah, dalam konteks ini misalnya kadangkala administrasi negara atau khususnya APH membedakan antara kerugian negara dengan kerugian negara saja itu tidak bisa. Padahal kalau saya terus terang itu mengutip sebenarnya tulisan Profesor Abdul Halim dari guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM gitu ya. Beda antara kerugian negara dengan kerugian keuangan negara. Bagaimana dengan kasus korupsi? Dalam kasus korupsi itu lihat saja dalam bunyi pasalnya merugikan keuangan negara. Artinya yang benar-benar harus uang negara yang kalau menurut Profesor Abdul Latif dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Administrasi Negara, uangnya tuh ada dulu baru kemudian hilang. Dalam konteks Asabri, sependek pemahaman saya, itu kan ceritanya yang dianggap salah itu karena membeli saham yang itu dianggap high risk gitu kan. Yeah. Kemudian itu dianggap kemudian berbahaya. Padahal sependek pemahaman saya sampai dengan saat ini bahkan sahamnya tuh masih berada pada Asabri gitu. Rugi itu sependek saya belajar kemarin singkat ya dengan banyak diskusi dengan para ahli itu ya harusnya kalaupun mau dinyatakan bahwa telah terjadi kerugian di Asabri, ya harusnya ya barangkali pas sahamnya dijual. Kalau selama sahamnya berada di situ, bagaimana mungkin kita mau mengatakan bahwa hal itu sudah merugi? Kira-kira gambarannya begitu. Oke, Prof. Kalau di pemberitaan yang saya baca, terus di sepanjang proses itu kan yang dianggap merugikan itu karena Asabri membeli saham itu di bawah potensi keuntungan yang harusnya didapatkan gitu, Prof. Kalau yang saya pahami, terutama tadi mengutip yang namanya Profesor Abdul Latif itu, yang saya pahami itu kerugian, terutama mengutip putusan MK 25/2016. Yeah. Yang namanya kerugian itu harus nyata dan pasti, bukan berupa kemungkinan. Jadi bahkan makanya saya tidak pernah menggunakan istilah kata potensi lagi. Yeah. Mengapa? Coba dicek saja dalam Kamus Bahasa Indonesia maupun Oxford Dictionary, potential itu sebenarnya maknanya positif. Jadi tidak mungkin digabung dengan kata negatif. Makanya potensi kalau saya kemungkinan potensi rugi itu harusnya tidak logis tuh. Tidak logis. Gitu. Jadi yang ada mungkin rugi atau kemungkinan rugi barangkali kan. Nah berkaitan dengan hal itu, saya sendiri berarti kalau kemudian itu karena high risk gitu ya, artinya kan baru resiko nih. Belum terjadi akibatnya. How come kita bisa mengatakan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara yang tadi menurut putusan MK 25/2016 itu harus nyata dan pasti. Artinya ada prinsip pembuktian yang sebenarnya diamanatkan oleh putusan MK 25/2016 itu tidak dilakukan. Itu sih kenapa menjadi concern kami tim ahli kemudian merasa ini kasus layak untuk diajukan peninjauan kembali. Gitu. Oke, jadi berarti kan memang yang dipersoalkan oleh pengadilan itu adalah pembelian saham itu ya, saham dan reksadana itu kan yang dianggap ini berpotensi merugikan negara gitu. Nah, saya baru dengar bahwa ternyata saham itu kan belum dijual sebenarnya. Sekarang masih ada di Asabri. Pengetahuan saya begitu karena kemarin bahkan barangkali nanti akan ada yang lebih tepat ya untuk menjelaskan perihal Novum ini. Bagaimana kemudian nilai saham itu yang dulunya diduga itu high risk, merugi gitu, tapi ternyata nilai sahamnya berubah gitu. Dan memang sependek pemahaman saya yang namanya saham itu tidak hanya soal hitungan tahun, bulan, dan hari. Even soal seconds pun gitu ya, per sekian detik itu bisa berubah sependek pengetahuan saya yang namanya saham gitu kan.
Dan memang begini juga yang perlu dipahami, sependek pemahaman saya dalam dunia bisnis itu ya high risk, ya high return gitu kan. Artinya kalau kita mau mendapatkan keuntungan, ya itu pasti akan diikuti dengan resiko, meruginya juga ikut meninggi gitu. Karena yang namanya bisnis itu ya ada inovasi dan sebagainya. Dan seingat saya pernah bersama teman-teman dari Fakultas Hukum UGM, kami menulis, meskipun sepertinya tidak diterbitkan ya, tapi white book untuk Kementerian BUMN tuh. Salah satu yang kami tulis, kemudian kami bukan memperkenalkan sebenarnya, tapi kayak raise yang namanya affordable loss. Affordable loss itu adalah suatu kondisi di mana kerugian itu adalah sesuatu yang wajar untuk terjadi. Karena dalam bisnis tadi saya katakan, kadangkala memang ada inovasi. Jadi contoh, kita sudah mengambil, kita barangkali berencana akan melakukan 5 kebijakan bisnis. Tapi kita sudah ngitung nih, 4 kebijakan itu pasti rugi. Tapi 1 kebijakan ini, 4 kebijakan ini kita butuhkan untuk melakukan 1 kebijakan bisnis yang ini. Yang mana berdasarkan perhitungan kita, kebijakan bisnisnya akan bisa menutupi kerugian di sini atau bahkan mendapatkan keuntungan. Dalam hukum ekonomi, sependek pengetahuan saya, itu disebut dengan affordable loss. Jadi kerugian yang memang wajar. Yang tidak boleh itu, misalnya hal-hal ini semua dibalut dengan suatu niat jahat. Misalnya ketika kita menjadi direksi di BUMN, kemudian kita sengaja mengambil sebuah kebijakan yang kita tahu bahwa akan merugi, tapi karena ada self benefit dari situ, ada keuntungan yang itu bersifat pribadi. Itu hemat saya adalah sesuatu yang dapat dikatakan, istilah sekarang lagi populer padahal itu dari dulu sudah ada, mens rea. Nah, bagian daripada mens rea itu gitu, ada niat jahatnya di dalam situ gitu. Yang itu ya kita memang menyengaja nih mengambil kebijakan ini bukan karena kita perlu, tapi karena kita memang mau untuk melakukan itu, tapi ada niat terselubung di baliknya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau memang kita melakukan itu karena berdasarkan pengetahuan dan perhitungan kita, ini adalah the best untuk perusahaan yang kita pegang, hemat saya hal itu adalah bagian daripada resiko. Bagaimana dengan pernyataan Kapus Penkum Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa setelah ada kerjasama dengan pihak Beni Cokro itu, saham yang dibeli oleh Asabri itu dikendalikan oleh Beni dan salah satu mitranya itu. Artinya Asabri dikatakan tidak mengendalikan saham itu, tapi dikendalikan oleh Beni yang kemudian menguntungkan Beni. Begini, satu, saya sebenarnya tidak terlalu masuk kepada konkret perkara. Artinya karena saya adalah sebagai ahlinya dan bukan sebagai kuasa hukum, tentu saya tidak terlalu memahami substansi perkara. Tapi yang saya pahami begini, dalam pemahaman saya, dalam suatu perjanjian itu berlaku syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian itu kan ada kata sepakat, lalu yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, lalu para pihak sudah dewasa. Syarat sah perjanjian saya jadi lupa nih, 1320 KUH Perdata ya. Tapi pada prinsipnya salah satu asas di dalam hukum perdata itu adalah asas kebebasan berkontrak. Jadi kalau memang para pihak menyepakati itu, kan kalau kita berbisnis itu kan apa sih tujuan kita? Kan kalau kita berbisnis tentu bukan sosial kan gitu. Itu berbeda, harus dibedakan. Kalau konstruksi bisnis yang saya pahami pasti mencari untung. Yang nggak boleh itu kalau mencari untungnya dengan melawan hukum. Misalnya dengan ngakalin, dengan melakukan suap, dengan melakukan gratifikasi, itu tidak boleh. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sependek itu pula pemahaman saya bahwa hal-hal seperti itu ya masuknya kepada ini, asas kebebasan berkontrak atau free willing gitu. Artinya ya bebas saja sepanjang yaitu tadi yang diperjanjikan itu tidak sesuatu yang bertentangan dalam konteks peraturan perundang-undangan. Oke, ini poin pertama Dok, soal Mas Henry. Soal bahwa keuangan BUMN itu terpisah dari keuangan negara. Apa kesimpulan Prof untuk poin yang satu ini terkait kasus Asabri? Kalau saya merasa bukan merasa ya, tapi berdasarkan pengamatan saya, sependek pengamatan saya dari apa yang saya baca dalam beberapa putusan, khususnya putusan kasasi tersebut,
Saya tadi pada poin saya pada penjelasan belum adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti. Yang perlu diingat terlebih dengan adanya undang-undang BUMN yang itu tanda kutip semacam menjadi swasta murni itu, benar-benar menjadi miliknya BUMN. Sebelum ada Undang-Undang 1 2025 dan 16 2025, sebenarnya masih ada yang menjadi bagian daripada keuangan negara, yaitu adalah saham dan dividen. Jadi ketika itu, kalau kan dividen itu hanya ada ketika perusahaan atau BUMN untung. Kalau tidak ada untung ya tentu tidak ada dividen kan. Dividen ini kan adalah pendapatan yang dihasilkan atau penerimaan yang didapatkan dari keuntungan perusahaan. Kalau tidak ada keuntungan ya tidak ada dividen gitu. Nah, dalam konteks ini saya memahaminya sependek pemahaman saya sepanjang ini sahamnya pemerintah di dalam Asabri loh ya. Bukan saham yang dimiliki Asabri. Itu kan konteks yang berbeda tuh. Karena kalau saham yang dimiliki Asabri ya itu miliknya Asabri. Pemerintah itu adalah urusannya dengan Asabri itu. Kecuali kalau kemudian sahamnya pemerintah itu valuasinya tanda kutip diakali untuk kemudian menurunkah atau jumlah sahamnya diakali untuk menurunkah. Nah, ketika itu ya sebelum berlakunya Undang-Undang 1 2025 dan 16 2025 bisa jadi itu melawan hukum. Tapi begini juga, melawan hukum ini kan tadi saya katakan pertanggungjawaban dalam hukum setidak-tidaknya itu kan ada 3. Ada perdata, ada administratif, ada pidana gitu. Nah, kalau kemudian pemegang saham dalam konteks ini ketika itu masih adalah Menteri BUMN itu merasa keberatan dengan kinerja direksi, maka sependek pemahaman saya dalam hukum bisnis dikenal yang namanya derivative action. Atau setidaknya ada semacam pernyataan dari RUPS itu bahwa RUPS tidak puas terhadap kinerja direksi. Nah, sependek pemahaman saya juga dalam konteks Asabri itu, hal itu tidak pernah saya temukan. Bisa jadi saya kurang baca. Tapi sependek dari yang saya baca, saya tidak menemukan hal tersebut. Artinya, untuk kinerja direksi sebenarnya bukan tidak mungkin tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ini berdasarkan apa yang saya temukan. Saya juga baca di pemberitaan itu semasa Pak Adam menjadi direktur, dia justru banyak mendapatkan penghargaan gitu. Penghargaan di bidang investasi dan keuangan gitu. Tapi justru beliau yang dalam kasus ini malah jadi terpidana sekarang ya gitu. Nah, satu lagi Prof, pertanyaan saya Prof, kan tadi kita sempat bicara soal pelimpahan kewenangan, ya kan? Dalam kasus itu, kasus Asabri ini, direktur utama itu sudah menjalankan kebijakan itu pembelian saham dan reksadana itu adalah direktur investasi. Secara teknis, kebijakan dan lain-lain itu gimana kalau misalnya direktur utama sudah melakukan pelimpahan kekuasaan atau mendelegasikan sesuatu itu kepada salah satu divisi di bawahnya. Itu pertanggungjawabannya seperti apa, Dok? Kalau dalam urusan administrasi. Begini, kalau khusus dalam konteks hukum administrasi negara, yang itu sekarang payung hukumnya tanda kutip salah satu atau mungkin yang utama, itu kan sekarang ada di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kalau dalam konteks HAN itu kan untuk mendapatkan dan atau menjalankan kewenangan itu kan ada tiga cara. Yang pertama adalah dengan atribusi, biasanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tapi oleh Undang-Undang AP itu hanya dipersempit menjadi Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Ataukah delegasi, pelimpahan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat. Pokoknya ada pelimpahan dari pejabat gitu ya, terhadap pejabat yang lain, ataupun mandat. Kalau mandat itu sebenarnya meskipun UU AP mengatakan terjadi pelimpahan, tapi yang saya pahami dalam konteks doktrin sebenarnya tidak terjadi pelimpahan. Tapi terjadi semacam kuasa gitu ya, di mana kewenangan itu dijalankan untuk dan atas nama. Dalam konteks pertanyaan tadi, itu kalau dalam konteks hukum administrasi negara dikenal dengan tadi didelegasikan. Dalam konteks delegasi itu, maka karena terjadi pelimpahan, kalau atribusi dan delegasi itu, maka karena terjadi perpindahan kepemilikan kewenangan, maka begitu pula dengan pertanggungjawabannya. Kan kalau dalam konteks hukum administrasi itu dikenal asas yang namanya geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid. Tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Argumentum a contrario-nya,
tidak mungkin ada pertanggungjawaban tanpa ada kewenangan. Ketika kewenangan itu sudah didelegasikan, maka demi hukum seharusnya sudah pindah kepada orang atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan tersebut. Itu sependek pemahaman saya dalam konteks hukum administrasi negara. Lalu apa ini yang tadi Prof katakan bahwa ada kekhilafan dalam keputusan itu? Karena vonis yang didapatkan justru direktur investasi yang sudah didelegasikan tadi oleh Pak Direktur Utama Adam Damiri kala itu, vonisnya lebih rendah dari Direktur Utama Pak Adam. Apa itu masuk dalam salah satu kekhilafan ini? Kalau saya lebih kepada bisa jadi ya, point of view-nya hakim barangkali karena melihat ini posisi dirut gitu. Padahal sependek pemahaman saya kan kalau dalam pidana itu kan ada setidaknya 2 prinsip, based on fault. Artinya berdasarkan kepada kesalahan atau Strafsonderschuld kan, ataupun dia akan melihat kepada kebenaran material. Benar-benar kesalahan itu sebenarnya dilakukan oleh siapa gitu. Itu harus dilihat secara seksama. Bisa jadi itu tidak teramati dengan baik oleh pengambil putusan. Itu satu. Yang kedua, poin saya soal terjadi kekhilafan itu tadi keliru memahami soal makhluk yang namanya BUMN. Apalagi sebenarnya kalau dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan itu kan kalau pakai asas lex favoreo harusnya itu bisa digunakan tuh, atau setidak-tidaknya dapat digunakan gitu. Jadi gagal memahami soal BUMN termasuk pula gagal memahami soal yang namanya kerugian keuangan negara itu. Jadi ini bisa jadi kekeliruan mendasar kalau menurut saya jika kemudian mutatis mutandis selalu misalnya mau mengatakan bahwa terjadi kerugian di BUMN sama dengan kerugian keuangan negara gitu. Karena kan bagaimanapun juga sebagai suatu lembaga bisnis ya namanya risiko itu akan selalu berhadapan. Saya ambil contoh aja. Barangkali sudah menjadi rahasia umum betapa BUMN karya itu sebelumnya mendapatkan penugasan dari presiden sebelumnya untuk mengerjakan IKN. Habis itu kan banyak tuh BUMN karya yang mendapat permasalahan hutang piutang karena ketidakmampuan bayar. Apakah kemudian sama dengan korupsi? Gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau ingat misalnya kejaksaan pernah mengumumkan bahwa Pertamina itu tanda kutip ya melakukan mengoplos gitu kan. Itu waktu itu dan mungkin berakibat sampai dengan saat ini trust publik terhadap produk Pertamina misalnya. Apakah kemudian kita mau mengatakan dan kemudian kejaksaan melakukan revisi loh. Dari awalnya mereka menggunakan istilah oplosan, beberapa hari kemudian mereka mengubah menjadi istilah blending. Tapi kan kesalahan yang sebelumnya nih sulit nih untuk menarik waktu kan gitu. Karena kan harus menarik waktu. Sementara di masyarakat trust issue-nya sudah tinggi. Wah, kami ya terus terang ya mungkin di daerah Jakarta saja yang mungkin ada pilihan selain Pertamina. Kalau di tempat lain kan tidak ada gitu. Tapi kan di Jakarta terlihat kan pada saat itu, era itu betapa penumpukan itu terjadi di SPBU swasta gitu. Atau bukan swasta ya lebih tepatnya, tapi di luar Pertamina. Itu lebih ini karena ada distrust terhadap Pertamina gitu. Padahal sependek pemahaman saya juga misalnya ya blending itu memang hal yang lumrah terjadi sepanjang nilainya itu adalah sama. Istilahnya RON ya. Itu barangkali ahli perminyakan yang lebih bisa menjawab. Tapi poin saya adalah tidak mutatis mutandis bahwa terjadi kerugian di BUMN sama dengan terjadi kerugian keuangan negara. Terjadi kerugian keuangan negara pun tidak mutatis mutandis pula sama dengan terjadi korupsi. Karena ya namanya pejabat salah mengambil kebijakan dan sebagainya. Sepanjang tidak ada niat jahat pada dirinya, hemat saya tidak sesederhana itu untuk dapat dikualifikasikan sebagai korupsi. Kalau mau dipisah itu BUMN itu ya lembaga bisnis. Negara itu tidak. Jadi kalau ada untung rugi itu biasa di BUMN. Saya paling sering menjadi contoh saya adalah silakan dicek aja nanti. BUMN pertama yang badannya atau perusahaannya terkena pidana itu adalah Nindya Karya. Dia itu divonis kalau saya tidak salah 22 September 2022. Kalau yang berpendapat bahwa BUMN itu keuangan negara, kita bayar pidana denda itu kira-kira kemana? Ke negara kan? Kalau dia uang negara berarti dari mana? Negara ke negara. Kira-kira berarti yang mengadili dia siapa kan? Hakim. Hakim itu bagian dari pengadilan. Pengadilan itu kuasa yudisial dalam negara. Berarti mutar situ-situ aja tuh. Ngapain kita pakai pengadilan? Gitu loh logikanya gitu. Kalau mau sederhana aja, meskipun sependek pengetahuan saya Nindya Karya ini yang pertama nih.
BUMN pertama yang kena pidana denda. Dan barangkali kalau yang kena sanksi administratif pasti sudah banyak lah BUMN-BUMN lain betul. gitu ya. Kalau yang beranggapan bahwa itu keuangan negara, berarti yang dia bayar ke negara tuh duit apa? Duit negara juga kan. Negara. Ngapain mindahin kantong kiri ke negara. kantong kanan gitu. Tapi pakai pengadilan gitu. Itu sih kalau yang sering saya gunakan sebagai logika. Dan yang itu ya makanya saya bilang sependek pemahaman saya yang namanya pajak itu adalah beban yang diberikan kepada warga negara. Tidak hanya orang perorangan, termasuk juga badan-badan usaha gitu kan. Termasuk BUMN. Iya, kalau enggak ini ya harusnya enggak bayar pajak dong. Kan sama uang negara, negara. Gitu. Logikanya gitu. Tapi ya bisa jadi saya keliru ya, karena bisa jadi teman-teman yang beranggapan secara itu keuangan negara. Benar tapi juga, silahkan aja gitu. Makanya saya serahkan kepada masyarakat kalau mau berpikir untuk tetap mengatakan sebagai keuangan negara, oh monggo. Memang ada dasar hukumnya, tapi dalam hukum itu ada namanya asas-asas hukum. Ada misalnya hukum yang baru menegasikan hukum yang lama, ada titulus es lex, rubrika es lex gitu. Bahwa pemerintah, misalnya pemerintah itu, kalau dulu ya dalam undang-undang BUMN itu, kan pemerintah tuh nggak bisa, kayak sekarang misalnya mau buat BUMN ya udah langsung buat. Kan nggak bisa. Pemerintah itu, kalau dia mau buat, dulu ya masih ada Undang-Undang 19 2003 itu, BUMN itu kalau mau dibuat, pemerintah tuh dalam hal ini pemegang saham Menteri BUMN itu harus duduk di hadapan notaris buat PT-nya tuh selayaknya PT pada umumnya. Seperti gitu. orang-orang ketika iya, itu kan menandakan ya pemerintah memang sesekali melakukan perbuatan dalam ranah hukum privat gitu. Ya termasuk dalam konteks BUMN. Makanya kalau saya sih logikanya gampang aja. Ya kalau memang ada ini, ada nggak kewajiban yang dia dikecualikan daripada warga negara biasa? Sependek pemahaman saya sih tidak ada. Tapi bisa jadi saya keliru gitu. Ini keren, harus lebih sering ngobrol di sini nih. Karena iya benar juga ya. Kan selama ini kita anggap BUMN itu punya negara. Ya kan, padahal itu lembaga bisnis. Negara tidak kan. Kalau negara berbisnis kacau juga dunia ini. Ya, Roorke juga udah bilang begitu. Jadi dalam disertasi saya mengutip yang namanya J. Roorke gitu. Dia katakan gitu bahwa kemudian ya negara itu, kalau dia dalam bahasa sederhana saya ya, tugas negara yang utama itu mengatur. Berbisnis itu bukan nature-nya negara gitu. Sebaiknya diserahkan kepada badan tertentu gitu. Dan di seluruh dunia ini, sependek pengemaman saya dari saya baca laporan World Bank setidak-tidaknya tahun 2014 dan tahun 2020 ya kalau saya tidak salah itu, bahwa yang namanya BUMN satu-satunya di dunia ini yang dikelola oleh kementerian itu cuma punya Indonesia. Dan sekarang kan sudah nggak ada ya kementerian BUMN, sekarang sudah menjadi BP BUMN gitu. Yang barangkali ingin meniru beberapa di negara lain. Dan itu tapi menempatkan BUMN sebagai pure lembaga bisnis. Hemat saya dari awal begitu memang seharusnya. Gitu. Itu tentang kekhilafan tadi yang tadi Mas Henry udah sebutkan. Kemudian kan ada satu yang kelihatan. Karena di keputusan itu ada yang seperti dirapel gitu loh. Dari 2011 sampai 2019. Padahal itu periode waktu itu ada dua kepemimpinan direktur utama. Nah, kalau Pak Adam Damiri kan dari 2009 sampai 2016. Selanjutnya kan diteruskan oleh penggantinya Pak Sony Wijaya kalau nggak salah kan. Tapi hitungan kerugian itu seolah-olah dirapel. Nah, menurut Mas Henry gimana? Ini kan tadi kita udah sebut di masa Pak Adam Damiri itu ada hal-hal positif yang dia lakukan. Dan bahkan diduga tidak ada kerugian di periode itu. Tapi kemudian ditarikkan penyelidikannya dari 2011 sampai 2019. Dan kerugiannya seperti dirapel di dua periode itu. Secara administrasi ini gimana menurut Mas Henry? Kalau pakai logika administrasi barangkali terlalu luas. Saya mau coba pakai logika sederhana aja. Agar penonton lebih mudah untuk memahami. Kalau kata utama, kira-kira itu ada satu atau dua? Kalau kita pakai kata utama. Satu harus. Satu kan? Nah, makanya saya justru sebenarnya argumentasi itu sebenarnya awalnya saya hasil diskusi dengan ahli yang lainnya ya, Mbak Karina gitu ya. Kita diskusi itu. Emangnya mungkin ya dalam periode yang sama akan ada satu direktur utama. Ya kalau kita pakai interpretasi gramatikal atau interpretasi dalam bahasa sehari-hari, yang utama itu kan kalau boleh disederhanakan kira-kira satu gitu kan. Jadi tidak mungkin ada direktur utama tuh dua tuh nggak mungkin. Ada direktur utama satu, ada direktur, kecuali kalau dikasih label direktur utama satu, direktur utama dua. Ini dua-duanya punya label yang sama. Kan tadi saya bilang hukum itu presisi.
Jadi direktur utama artinya cuma satu, karena nggak ada angka 1, nggak ada angka 2, berarti cuma satu gitu kan. Artinya jadi tidak mungkin dong dalam satu perusahaan terdapat 2 direktur utama, karena penamaannya juga cuma direktur utama. Itu satu. Yang kedua, tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam konteks hukum administrasi negara itu, geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid. Tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Akan ada pertanggungjawaban hanya apabila ada kewenangan. Kan kira-kira logikanya begitu. Kalau kemudian seseorang itu menjabat dari 2011 sampai tahun berapa tadi? 2016. 2009 ya berarti, sampai 2016. 2009 sampai 2016, ya berarti tanggung jawab dia itu sepanjang 2009 sampai dengan 2016. Terlepas daripada itu, demi hukum sependek pemahaman saya, seharusnya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan. Karena sekali lagi, direktur utamanya tidak mungkin ada 2, dan dia menjabat hanya sampai pada periode 2016 tersebut. Saya pikir demikian. Jadi kesannya seolah ditanggung renteng aja ini 2011 sampai 2019. Padahal ada 2 iya, bahasa lebih tepatnya itu tadi rekap tadi. Direkap tadi itu gitu. Hemat saya itu tidak tepat sih. Dan itu yang dimaksud dengan kekhilafan dalam keputusan sependek pemahaman saya demikian. Dari yang saya baca itu sependek pemahaman saya demikian. Itu menunjukkan ada kekeliruan yang mendasar gitu di dalam hal tersebut. Jadi harusnya berdasarkan prinsip hukum tadi ada kewenangan, ada tanggung jawab. Iya. Ada tanggung jawab kalau ada kewenangan. Iya, kan begini juga harusnya, dalam hukum pidana itu kan barangkali ada satu istilah yang pernah diungkapkan oleh Profesor Edi Hiarie di Mahkamah Konstitusi itu ya, in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Pembuktian dalam hukum pidana itu harus lebih terang daripada cahaya gitu, dari cahaya gitu. Jadi bagaimana mungkin kita sesuatu yang tanda kutip masih sangat diragukan seperti itu, untuk kalau dalam pidana itu kan juga dikenalnya namanya beyond reasonable doubt. Jadi tidak boleh ada sedikit pun keraguan dalam putusan terhadap seseorang. Betul. Dalam konteks pidana gitu. Itu kan pidana itu kan ini ya, tanda kutip memotong hak asasi seseorang ya gitu. Jadi bagaimana mungkin negara tidak serius dalam menangani yang berkaitan dengan hak asasi. Tidak boleh ragu karena lebih baik membebaskan 1.000 orang apa tadi? Enggak. Kalau AVDC itu AVDC sebenarnya. Itu bahasanya AVDC dalam bukunya yang berjudul Introduction of Constitutional Law. Sebenarnya di Indonesia ini memang kadang suka melebih-lebihkan 10.000 lah, 1.000 lah. Yang dibilang AVDC itu lebih baik tidak menghukum 10 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Jadi kadang ini ya tidak membaca utuh sebenarnya itu seperti apa yang dikatakan ahlinya itu. Itu AVDC. Jadi itu yang Prof bilang harus presisi ya hukum. Bagi saya hukum harus presisi. Apalagi kalau berkaitan dengan hukum publik, hukum administrasi, hukum pidana, itu harus benar-benar presisi. Seseorang itu dituduh melakukan apa dan sebagainya harus benar-benar sangat berhati-hati. Oke. Terakhir Prof, dari semua penjelasan yang Prof tadi Mas Henry sampaikan, apa resume untuk persidangan yang kemarin dengan keterangan yang Mas Henry berikan, lalu dengan fakta-fakta seperti yang Prof bilang tidak bisa membedakan keuangan negara dengan BUMN, lalu ada kekhilafan tentang kewenangan dan tanggung jawab, di mana kasus dari penyelidikan dari 2011 sampai 2019, padahal di situ ada 2 direktur, Pak Adam Damiri dan Pak Sony Wijaya, tapi seolah-olah semua ditanggung bersama gitu. Padahal kan ada batas kewenangan kan berdasarkan kurun waktu masa jabatan gitu. Apa yang Prof ingin tekankan di kasus Asabri ini? Ya, kalau dari yang sudah saya katakan tadi ya, bahwa kemudian yang namanya pembuktian khususnya dalam hukum pidana itu harus amat sangat ketat dan sebagainya, karena mereka terikat pada namanya lex serta, lex scripta, dan lex stricta itu, bahwa hukum harus ketat, tegas, dan jelas gitu ya. Tapi kemudian dan tertulis juga, tapi kemudian cukup banyak dalam pengamatan kami tim ahli gitu ya, melihat ini cukup banyak ya permasalahan yang dinyatakan terbukti tapi pada dasarnya masih debatable untuk dapat dikatakan terbukti atau bahkan sangat lemah secara argumentasi gitu ya. Maka kami memang merasa, terutama saya dan dengan teman-teman ahli yang lain, memang kalau terutama saya concernnya adalah pada putusan ini memperlihatkan adanya suatu kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata.
setidaknya kan kalau poin dari saya tadi mengenai kerugian keuangan negara, apakah memang benar telah terjadi kerugian keuangan negara pun tanpa Undang-Undang 1 2025 dan Undang-Undang 16 2025. Padahal Undang-Undang Keuangan Negara juga berkata seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu ya itu tadi ya, meskipun sebenarnya penerimaan seseorang di dalam itu belum tentu dia sebagai korupsi merugikan keuangan negara, tapi bisa jadi suap dan sebagainya. Dari apa yang saya amati sendiri, terdakwa sendiri sebenarnya sependek pengamatan saya juga tidak ada sesuatu yang artinya dengan penuh niat jahat bahwa dalam melakukan hal tersebut itu adalah untuk mendapatkan self benefit dengan cara merugikan Asabri yang kemudian oleh APH ditafsirkan sebagai merugikan keuangan negara tersebut. Artinya saya bersama teman-teman yang lain, khususnya saya lebih melihat bahwa ini memang memperlihatkan suatu putusan yang itu mengandung kekeliruan dan atau kehilafan hakim yang nyata gitu, dan hemat saya wajar untuk kemudian diupayakan secara hukum. Jadi apakah bisa kita katakan secara pemikiran sederhana saya, kita telah menghukum satu orang yang tidak bersalah? Karena begini ya, dalam hukum pidana itu kan sependek pemahaman saya ketika menulis disertasi terutama, yang namanya unsur delik itu kan wajib dibuktikan secara keseluruhan. Dengan tidak terbuktinya satu unsur delik saja, itu demi hukum sebenarnya seseorang itu sudah tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana. Tadi sudah saya jelaskan, bukan tidak mungkin sependek pemahaman saya, unsur kerugian keuangan negaranya itu belum dapat dikatakan terbukti. Sehingga dengan demikian saya memahami sangat mungkin telah terjadi penghukuman terhadap orang yang sebenarnya tidak bersalah. Oke, terima kasih Prof. Jelas sekali hati, Mas Henry. Bermanfaat. Terima kasih penjelasannya. Ini bagus juga dengan kita membahas kasus Pak Adam Damiri kemarin dengan lawyernya Bang Deo menceritakan kronologi kasus. Terus sebelumnya Mbak Linda juga anak angkatnya Pak Adam itu menceritakan bagaimana perjuangan dia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk ayah angkatnya. Dan hari ini ada Mas Henry, pakar administrasi negara, hukum administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada. Saya kira cukup clear dan terang, dan untuk pemirsa saya pikir ini penting sekali karena banyak informasi dan pengetahuan hukum yang kayaknya kita penting juga untuk mengetahuinya. Dan terima kasih Mas Henry. Terima kasih, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.